Percuma kamu treatment mahal-mahal ke klinik kecantikan, beli serum terbaik ini itu, kalau nggak lakuin satu hal ini, yaitu pakai sunscreen. Beneran teman-teman, pakai sunscreen itu super duper wajib hukumnya dalam perawatan kulit. Nggak afdol buat satu perawatan atau satu rangkaian skincare tanpa menggunakan sunscreen. Kenapa? Mungkin teman-teman udah tahu jawabannya. Iya bener, karena sunscreen itu perisai kulit kamu dari matahari. Sepenting itu teman-teman. Hai semuanya, dengan aku Apoteker Ana. Aku biasanya ngebahas tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang pentingnya pakai sunscreen, dengan manfaatnya, jenis-jenis sunscreen, perbedaan SPF dan PA dalam sunscreen, hingga efek samping atau resiko dari penggunaan sunscreen teman-teman. Pengen tahu dong seperti apa? Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai akhir ya. Seberapa penting sih pakai sunscreen? Jawabannya penting banget. Sunscreen atau tabir surya ini merupakan produk yang wajib ada di dalam rangkaian skincare kamu. Buat digunain setiap hari, bahkan di hari yang mendung sekalipun. Kenapa? Yes, karena sinar UV ini dari matahari bisa menembus awan dan menyebabkan kerusakan serius pada kulit. Apa aja tuh, seperti kerutan dan garis halus ya teman-teman ya. Jadi sinar UV ini bisa memecah kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit tetap kenyal dan elastis ya. Terus kemudian bisa menyebabkan bintik-bintik coklat dan hiperpigmentasi. Jadi sinar UV ini merangsang produksi melanin pigmen yang memberikan warna pada kulit ya teman-teman. Hal ini juga bisa menyebabkan bintik-bintik coklat, hiperpigmentasi, dan melasma. Bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi paparan sinar UV dalam jangka waktu yang panjang ini bisa meningkatkan resiko kanker kulit, termasuk melanoma, yang merupakan jenis kanker kulit yang paling mematikan. Ngeri nggak tuh teman-teman? Sampai bisa menyebabkan kanker kulit ini. Ngeri banget ya. Ya ampun teman-teman, jangan sampai ya. Nah, dengan pakai sunscreen ini bisa melindungi kulit kalian, diantaranya sebagai berikut ya teman-teman ya. Yang pertama itu melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Ini sunscreen membantu memblokir sinar UVB yang menyebabkan kulit terbakar, dan juga sinar UVA yang menyebabkan penuaan dini serta kanker kulit. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan kulit, karena sunscreen ini membantu menjaga kulit itu tetap terhidrasi, tetap kenyal, dan bebas dari kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah penuaan dini. Yes, sunscreen membantu mencegah munculnya kerutan, garis halus, dan bintik-bintik coklat ya teman-teman. Kemudian yang keempat, menurunkan resiko dari kanker kulit, karena penggunaan sunscreen secara teratur ini bisa membantu menurunkan resiko terkenanya kanker kulit. Nah, part kedua kita akan bahas jenis sunscreen, perbedaan SPF dengan PA-nya. Nah, kita bahas dulu jenis sunscreen-nya ya teman-teman ya. Jadi ada 3 jenis sunscreen utama. Yang pertama yaitu physical sunscreen, kedua yaitu chemical sunscreen, dan yang ketiga yaitu hybrid. Nah, untuk physical sunscreen ini biasanya mengandung mineral seperti titanium dioxide dan zinc oxide. Cara kerjanya yaitu dengan memantulkan sinar UV dari permukaan kulit. Teksturnya biasanya lebih berat dan kental dibandingkan dengan chemical sunscreen, dan bisa meninggalkan white cast ya, terutama pada kulit berwarna gelap. Tapi beberapa formula baru nih, ini udah lebih ringan dan nggak meninggalkan white cast. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang chemical sunscreen. Ini mengandung bahan kimia seperti avobenzone dan juga oksibenzone. Ya teman-teman ya, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya dengan menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi panas. Biasanya ini lebih ringan dan lebih mudah untuk diaplikasikan dibandingkan dengan physical sunscreen. Terus kemudian juga kalau untuk si chemical sunscreen ini nggak meninggalkan white cast.
gitu. Terus yang ketiga, hybrid sunscreen. Ini menggabungkan antara physical dan juga chemical. Teksturnya memang bervariasi, tergantung dengan formulanya itu sendiri. Umumnya lebih ringan daripada physical sunscreen, tapi lebih berat daripada chemical sunscreen. Kayak gitu kurang lebih ya teman-teman. Mungkin masih bisa meninggalkan sedikit white cast buat beberapa orang ya. Itu bisa juga terjadi gitu. Nah, kalau untuk kalian jenis sunscreen mana yang terbaik buat kamu? Ya, tergantung pada jenis kulit, terus kemudian preferensinya dan kebutuhan kamu juga. Abis jenis sunscreen, selanjutnya kita bahas perbedaan SPF dan PA di dalam sunscreen. Jadi SPF itu yaitu Sun Protection Factor. Ini adalah mengukur kemampuan sunscreen buat melindungi kulit dari sinar UVB yang bisa menyebabkan sunburn atau kulit terbakar. Jadi semakin tinggi SPF-nya, semakin banyak perlindungan yang diberikan. Terus kemudian kalau PA ini adalah protection grade. Jadi dia mengukur kemampuan sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UVA yang menyebabkan penuaan dini dan kanker kulit. Jadi semakin banyak tambahnya atau plus-plusnya, ini semakin banyak perlindungan yang diberikan. Kalau kamu lihat produk nih ya teman-teman ya, produk sunscreen itu biasanya ada tertulis SPF 15, 30, 50. Nah, ini artinya apa sih? Jadi kalau SPF 15 ya, ini adalah memblokir 93% sinar UVB. Kemudian kalau SPF 30 memblokir 97% sinar UVB. Dan SPF 50 ini memblokir 98% sinar UVB. Jadi SPF 30 dan 50 meskipun kesannya kayak beda jauh ya, tapi proteksinya cuma beda 1%. Jadi sebetulnya SPF 30 pun udah lumayan cukup ya buat kebanyakan orang. Nah, teman-teman, saat kita pilih sunscreen, kita jangan cuma fokus ke SPF-nya aja nih. Karena PA juga nggak kalah penting, seperti yang tadi udah dijelasin ya teman-teman. Nah, ini PA itu ada PA plus, ada PA plus plus, ada PA plus plus plus, ada PA plus 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 plus. Apa tuh artinya? Nah, jadi kalau PA plus ini memberikan perlindungan minimal dari sinar UVA yang cukup kalau kamu di dalam ruangan aja, nggak terpapar matahari. Terus kemudian kalau PA plus plus ini memberikan perlindungan sedang dari sinar UVA. Ini buat kamu di area rumah atau di ruangan tapi jendelanya banyak. Jadi masih cukup lumayan terpapar matahari. Kemudian PA plus plus plus. Ini memberikan perlindungan tinggi dari sinar UVA. Jadi kalau ini buat yang sering keluar rumah ya, minimal PA-nya 3 ya, plus 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 ya teman-teman ya. Kemudian PA plus 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 ini memberikan perlindungan sangat tinggi dari sinar UVA. Jadi kalau bisa buat keluar rumah, pilih sunscreen yang PA-nya plus 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 biar perlindungannya maksimal dari sinar UVA. Part yang ketiga, cara pilih sunscreen berdasarkan jenis kulit, waktu penggunaan, dan efek sampingnya. Jadi coba cek dulu jenis kulit kalian tuh seperti apa, baru tentuin jenis sunscreennya. Nah, untuk yang kulit kering, pilih sunscreen yang mengandung pelembab dan buat jaga kulit tetap terhidrasi. Kemudian untuk kulit yang berminyak, ini pilih sunscreen yang bebas minyak dan non-komedogenik buat mencegah pori-pori tersumbat. Sedangkan kalau untuk kulit yang kombinasi, kalian bisa pilih sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit di area yang berbeda. Kamu juga nanti bisa berkonsultasi dengan dokter kulit buat dapat rekomendasi sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit kamu ya teman-teman ya. Kemudian terus kapan waktu yang tepat buat pakai sunscreen? Nah, sinar UV ini kan lumayan tinggi dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya. Jadi kamu mulai bisa pakai sunscreen bahkan sebelum berangkat kerja, biar lebih melindungi kulit kalian. Nah, terus kemudian pakai sunscreennya 15 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Pakai sunscreen ke seluruh
wajah dan leher, termasuk bagian telinga atau area-area yang terpapar sinar matahari ya teman-teman ya. Kemudian juga jangan lupa lakukan reapply sunscreen 2-3 jam atau lebih sering kalau kamu memang sering berkeringat atau berenang. Ada nggak sih kemudian efek samping atau resiko penggunaan sunscreen ya teman-teman? Ya meskipun sunscreen ini aman buat kebanyakan orang, tapi ada beberapa orang yang mengalami efek samping seperti iritasi kulit, terus kemudian alergi, terus kemudian ada juga yang pori-porinya tersumbat. Nah kalau kamu mengalami efek seperti ini, langsung stop sunscreennya dan konsultasikan kepada dokter kulit kalian. Seperti itu. Jangan lupa juga teman-teman, sebelum beli sunscreen, baca dulu label sunscreen dengan seksama. Cek udah preferensi dan sesuai dengan kebutuhan kamu atau belum. Terus simpan sunscreennya di mana nih? Di tempat yang sejuk dan gelap. Pakai sunscreennya setiap hari, bahkan di hari yang mendung sekalipun. Nah, sekian sharing dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen, ataupun subscribe video aku. Dan boleh juga nanti di-share ke teman-teman kalian yang lain supaya aku jadi lebih semangat bikin videonya atau bikin kontennya. See you di next video, bye-bye.